Hello everyone, welcome to Bahasa Inggris Lanjut lesson number 9. Di lesson kali ini kita akan membahas tentang reading. Jadi mulai setelah UTS kita akan membahas tentang skills in English. And so these skills is useful for our daily life. So not only for daily life but also for working. And right, this lesson is adapted from bbc.co.uk skills wise. Selanjutnya, sekarang kita lihat gambar yang ada di sini. What is she reading? Kita lihat ada seorang nenek sedang tersenyum. Dan yang beliau lihat secari kertas ya. Is she reading a website? No, she isn't reading a website because it's on a piece of paper. Is she reading a book? No, it's only a piece of paper. And can it be a newspaper? No, because the sheet of paper is quite small. Is she reading a bill atau tagihan? Tidak mungkin karena dia tersenyum. Well, maybe she's reading a letter from her friend. Bahkan tanpa kalian melihat sesuatu, ketika kalian melihat gambar saja, kalian bisa menebak apa yang ada. Dan ini gambar juga merupakan salah satu penunjang dari teks atau bisa juga menjadi teks yang tidak tertulis. Selanjutnya, apa itu teks? Text is any piece of writing. It could be a letter, an email, a novel, a poem, a recipe, and so on. Jadi teks itu apa saja? Apa saja, semua jenis tulisan itu namanya teks. Nah, contoh yang ada di sini semua disebut sebagai teks. Kalau kalian membaca atau menulis teks apapun, pikirkan tentang tujuan dari teks atau mengapa teks tersebut ditulis. Selanjutnya, apa sih tujuan dari teks? Nah, berbeda teks, maka berbeda tujuan juga. Sebuah iklan mungkin mencoba untuk mengajak kita membeli sesuatu. Sebuah surat dari sekolah atau kampus mungkin menginformasikan kita sesuatu dan sebagainya. Jadi sebuah teks yang berbeda, ketika teks itu berbeda-beda, maka tujuannya juga berbeda, metode penulisannya juga akan berbeda untuk menyampaikan pesan kepada para pembaca. Selanjutnya, tadi ya jelas text can be any kind of writing. Teks dapat berbentuk berbagai macam tulisan, contohnya surat, iklan, petunjuk manual dan sebagainya. Tadi itu banyak sekali teksnya. Selanjutnya, memahami jenis-jenis teks yang berbeda. Kalau kita membaca sesuatu akan sangat membantu ya kalau kita mengetahui jenis teks apa yang sedang kita baca. Akan sangat membantu juga bila kita tahu mengapa teks tersebut ditulis. Contohnya, sebuah iklan digunakan untuk mengajak kita untuk membeli sesuatu. Sementara petunjuk penggunaan itu kita gunakan untuk mencari cara melakukan sesuatu. Surat bisnis atau surat formal mungkin ditulis untuk memberikan informasi tentang agenda sekolah atau kampus. Sementara surat pribadi mungkin ditulis oleh seorang teman yang menceritakan tentang liburannya. Nah, mari kita bahas satu persatu jenis teksnya. Yang pertama, persuasive text. A persuasive text tries to encourage you to do something. Jelasnya, teks persuasif mencoba untuk memotivasi kita untuk melakukan sesuatu. Ciri-cirinya apa? Memakai capital letters atau huruf kapital, exclamation marks atau tanda seru, questions, pertanyaan, dan juga kata yang berulang-ulang untuk menangkap perhatian ya, untuk mencuri perhatian. Lalu juga memakai kata sifat untuk membuat sesuatu terdengar lebih menarik dan hanya memberikan pendapat di satu sisi atau pendapat dari sisi penulis saja.
Pada umumnya persuasif itu ada di dalam bentuk teks iklan, tetapi bisa juga dalam bentuk surat ajakan, misalnya mengajak melakukan sesuatu. Well, the following text is written to persuade the reader to take a holiday. Jadi biasanya terdapat di mana ya? Oke, jadi teks ini biasanya terdapat pada travel brochure atau di brosur yang mengajak pembacanya untuk melakukan liburan. Dan yang di bold itu adalah kata-kata yang merupakan ciri-ciri dari teks persuasif. We have enchanting, finest, clear crystal blue, Maldives, tanda seru. Ada pertanyaan, what can our holiday offer you? Ada luxurious, entire duration. Ini yang menarik, at no extra charge. Limousine, opulent, dan hanya sekian pound sterling. Jadi memang ketika menuliskan iklan atau ajakan persuasif itu harus menarik, maka menggunakan kata-kata yang menarik juga. Selanjutnya adalah ketika membaca teks persuasif atau teks apapun, kalian juga harus bisa membedakan mana yang disebut fakta dan mana yang disebut opini. Mari kita lihat di dalam teks yang sebelumnya. Kita tahu bahwa ada 1000 pulau koral di Maldives, Kepulauan Maldives, dan itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah, karena itu memang benar, satu kebenaran. Sementara kalau kalian bilang finest sand beaches, jadi pulau berpasir terlembut atau terindah, gitu kan. Clearest crystal blue waters, jadi airnya yang terjernih dan terbiru. Itu mungkin saja pendapat penulis dan pendapat pembaca mungkin agak berbeda. Menurut saya tidak seperti itu kok, masih lebih bagus pantai di Wonosari, mungkin bisa seperti itu. Jadi beda ya antara fakta dan opini. Kalau fakta memang menyajikan kebenaran, sementara opini menyisipkan pendapat dari penulis. Jadi itu sudah bukan murni fakta lagi. Alright, next text is instructive text. An instructive text tells you how to do something. Nah, karena instruksi, memberi instruksi, maka kita akan diberikan instruksi untuk melakukan sesuatu. Ciri utamanya adalah menggunakan commands atau kata perintah dan juga gambar. Jenis teks ini akan langsung tanpa embel-embel kata-kata yang lain. Bisa dilihat pada mana teks resep masakan. Selanjutnya, informative text. Informative dari kata information artinya memberikan informasi. Jadi sebuah teks informatif seharusnya memberikan fakta-fakta, informasi atau berita yang dalam cara yang jelas dan step by step. Itu harus sudah jelas langkahnya dan juga jelas teksnya. Selanjutnya ada teks deskriptif. Sebuah teks deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu, untuk menceritakan bagaimana sesuatu itu berbentuk atau berwujud. Penulis itu mencoba membantu pembaca untuk mengimajinasikan atau melihat seseorang, sebuah tempat atau sebuah benda. Biasanya memakai kata sifat dan kata keterangan. Bisa juga memakai kata panca indera seperti look, sound, smell, touch, dan taste. Contohnya di sini ya, jelas deskripsi tentang seorang laki-laki. Next, the last one is letters. Teks letters mungkin bentuknya sama, hampir sama ya satu sama lain. Yang membedakan hanya panjang pendeknya. Bukan harokat ya, bukan kol-kola, bukan semacam itu. Tetapi teks seperti letters atau surat ini mungkin berbeda tergantung tujuan. Kalau misalnya teks personal letter atau surat pribadi bisa jadi panjang ya, karena tujuannya apa? Menceritakan sesuatu, menceritakan pengalaman.
Nah, kalau untuk formal, ya mungkin kita menulis surat himbauan kepada mahasiswa itu sebanyak 10 halaman. Yang baca sudah kelenger, nggak ngerti, tambah nggak mudeng gitu. Jadi kelenger. Makanya teks formal, surat formal itu hanya 1 halaman A4 saja maksimal. Ya 2 adalah yang 2, tapi yang halaman kedua biasanya lampiran. Sementara kalau mau cerita tentang film yang menarik, cerita tentang liburan, bolehlah memakai personal letter. Okay, that's it our lesson about text. Let's do a shorter recap. Jadi yang pertama kita pelajari hari ini adalah tentang text types. Teks adalah apapun yang tertulis yang bisa kita baca, dan juga itu mempunyai tujuan yang berbeda-beda tergantung jenisnya. Karena tujuannya berbeda, alasan penulisannya pun tentu saja berbeda. Begitu pula metode penulisannya akan mengikuti. Selanjutnya ada beberapa macam teks yang disebut teks persuasi, informatif teks, instruktif teks, deskriptif teks, dan juga letters. Jadi kelimanya itu jelas tujuannya yang berbeda dan juga bentuknya berbeda. Alright, that's it for the explanation, and then you can do the task in at link, and good luck and have a nice day.